Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak benda dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke. Oke, sebelumnya kita akan membahas mengenai konsep gerak, di mana di sini suatu benda itu dikatakan bergerak apabila benda tersebut itu mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi harus berpindah tempat. Nah, benda tersebut dia akan melalui suatu lintasan di mana lintasannya bisa lintasan lurus, bisa melingkar atau parabola ataupun juga tidak beraturan. Tapi khusus untuk bab ini kita hanya membahas mengenai gerak benda pada lintasan lurus, di mana pada lintasan lurus itu ada melibatkan waktu, jarak, serta kecepatan. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai jarak rumah. Nah, ini ada rumah dan ke sekolah. Nah, di sini ada sekolahnya. Ada sekolah di sini. Nah, setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Nah, jika diukur jarak dari rumah ke sekolah itu misalkan 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari itu 4 km. Nah, dapat dari mana 4 km tersebut? Nah, karena jarak pergi itu 2 km, jarak pulang juga sama 2 km, berarti dijumlahkan jadilah 4 km. Tetapi perpindahan yang kamu lakukan itu bernilai 0 km. Kenapa demikian? Nah, untuk perpindahan itu merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhatikan posisi awal dan posisi akhir benda. Dengan kata lain, jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Jadi resultannya itu sama dengan 0. Sedangkan untuk jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Berapa totalnya? Maka untuk jarak sama perpindahan itu berbeda angkanya. Untuk jarak dari rumah ke sekolah itu nilainya 4, sedangkan untuk lintasan dari rumah ke sekolah itu bernilai 0 km. Nah, di sini ada gambar seorang atlet yang sedang melakukan lari, di mana di sini dia menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Nah, jaraknya ini 30 meter, waktunya 6 sekon. Nah, berarti dengan kata lain bahwa pada saat 5 meter, berarti pada saat setiap sekonnya atau setiap 1 sekonnya di sini berarti atlet tersebut sedang melakukan lari pada jarak 5 meter. Didapat dari mana? Didapat dari hasil pembagian jarak 30 meter dibagi 6, atau V kecepatannya sama dengan S dibagi T. Nah, V sama dengan S bagi T. Ini adalah rumus untuk mencari kelajuan yang dialami atau dilakukan oleh seorang pelari setiap sekonnya. Nah, di sini yang kedua ada gambar speedometer. Nah, di speedometer tersebut ada perubahan kelajuan yang dialami mobil pada saat dia melaju mulai dari 0 sekon atau detik yang ke-0, 2 sekon berarti detik yang kedua. Terus ada yang 4 sekon atau 4 detik, terus ada yang 6 sekon dan ada yang 8 sekon. Nah,
Alat yang digunakan adalah speedometer, di mana di sini untuk 0 meter ini jaraknya 0 sekon. Sedangkan untuk 2 sekon ini berkisar antara 10 sampai 20 meter. Untuk 4 sekon berkisar jaraknya 30 sampai 40, begitu selanjutnya. Nah, angka yang ditunjukkan pada speedometer itu mengalami perubahan atau selalu berubah-ubah. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan itu sama dengan delta S, di mana delta S itu adalah perubahan, di mana untuk mencari kelajuan tiap sekon, rumusnya adalah V sama dengan delta S berpindah per tempat. T. Nah, benda tersebut Jadi dia kita akan cari melalui dulu berapa suatu jaraknya, lintasan jarak akhir di mana dikurang jarak awal, lintasannya baru itu bisa dibagi dengan lintasan T berapa lurus, sekonnya. bisa Meskipun melingkar, kelajuan tersebut atau memiliki parabola, definisi ataupun yang beda, juga tapi tidak untuk beraturan. GLB, gerak lurus Tapi beraturan, khusus untuk bab maka ini kita kecepatannya hanya itu membahas memiliki mengenai nilai atau gerak benda sama. pada Jadi untuk lintasan GLB lurus, kecepatan itu di pasti mana selalu pada tetap, lintasan karena lurus dia itu beraturan. ada melibatkan waktu. Nah, di sini ada gambar mengenai mobil yang kecepatannya berubah-ubah, di mana pada saat kamu melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi itu akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, di mana gerakan ini disebut dengan GLBB, gerakan lurus berubah beraturan. Di sini GLBB bisa dipercepat ataupun bisa diperlambat. Untuk dipercepat berarti kecepatannya bertambah, sedangkan untuk diperlambat berarti kecepatannya menurun. Contoh gerakan dipercepat adalah misalkan saat turunan, gerakan mobil akan cepat, sedangkan untuk mendekati lampu lalu lintas biasanya diperlambat. Nah, berikut adalah rumus dari percepatan, di mana rumusnya adalah A sama dengan delta V dibagi delta T. Dengan delta V itu merupakan kecepatan akhir atau VT dikurangi dengan VO, kecepatan awal. Di sini ada tabel contoh soal di mana untuk mengetahui waktu dan jarak tempuh mobil. Misalkan di sini waktu akhirnya adalah kecepatan akhirnya adalah 20 dalam waktu 0 sekon, berarti kecepatan awalnya adalah 20. Di sini kecepatan awalnya 20, waktunya 1 dan 16. Ini contoh adalah GLBB. Nah, di sini ditanya berapa perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon. Nah, caranya kita pakai rumus percepatan sama dengan delta V dibagi delta T. Delta V sendiri merupakan kecepatan akhir. Di sini 20 dikurangi kecepatan awal. Ini 0 dibagi 5. Nah, jawabannya ada 4. Misalkan VO-nya ada 72 km per jam atau 20, VT-nya 0 km. Delta T-nya ada 5 sekon. Nah, berarti jawabannya di sini untuk kepercepatannya adalah 4 meter persegi. Karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon selalu tetap, maka percepatan gerak mobil disebut dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak horizontal, tapi juga vertikal. Sebuah benda yang di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik benda oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan, di mana percepatannya nilainya 9,8 meter persegi.
atau untuk mempermudah itu dibulatkan angkanya gaya gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Di sini ada soal, kalian kerjakan di buku tulis, buat caranya. Ada 2 soal di sini. Yang pertama, sebuah mobil yang mula-mula diam berarti VO-nya itu 0, bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam, berarti VT-nya 72. Bergerak selama 30 sekon, berarti T-nya 30 sekon. Percepatan yang dialami sebuah mobil tersebut adalah, yang ditanya adalah A. Yang kedua, buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berarti diketahuinya G sama dengan 10. Berapa kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon, berarti T-nya 3, kecepatannya V yang ditanya.